Boleh saya bertanya, tadi ada video, apakah suaranya terdengar Bapak Ibu? Tidak. Hah? Oh, tidak terdengar. Tidak. Saya pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu semua di dalam webinar TikTok sebagai media pembelajaran yang diadakan oleh IGI, Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Ogan Ilir. Seperti yang kita ketahui, ini jumlah peserta yang sudah masuk ini ada 85 orang. Webinar ini pembicaranya itu adalah Ibu Cinta Fitra Cinta Dina. Nanti pada saat pemaparan saya mohon untuk Ibu untuk tekan dulu mic-nya atau deal-nya supaya paparan yang disampaikan oleh Ibu Cinta nanti dan lebih jelas dan kita dapat mendengarnya di webinar ini. Sekarang ini terdiri dari guru Indonesia. Jadi saya mohon maaf apabila kamu yang berada di Indonesia bagian tengah dan timur sekarang sudah paham sudah lama mengenal guru ini sama itu karena ditarakan hari di sini di bawah yang ada nanti ini akan dimulai di sini dan tidak ada pertama 30 sama datang ada yang kosa juga mengenal pelatihan 9 sampai 13 Oktober itu ada satu aplikasi gelombang 7 yang mana proses saat ini sudah mendekati peserta dari seluruh Nusantara dan itu kami perpisahan yang belum ikut tanggal 9 Oktober kemudian di tanggal 16 Oktober alhamdulillah IG dan nilai juga pusat di saat pengurus wilayah maupun pengurus daerah akan untuk menjalankan pelatihan gratis. Jadi kami bagian komik digital, pembuatan komik digital. Jadi menggunakan juga di tanggal 19 Oktober pertemuannya pelatihan yang cukup 32 jam sehingga nanti kita juga mendapatkan sertifikat. Itu kami laksanakan secara gratis. Pelatihan yang diselenggarakan oleh IGI Ogan Ilir. Demikian mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Sabto Abadi telah memberikan salah satu sepatah katanya mengenai kegiatan ini dan IGI Ogan Ilir. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai acara ini, saya mohon untuk pada saat pemaparan materi nanti semua mikrofon akan kami mute atau kami diamkan supaya Bapak Ibu lebih berkonsentrasi untuk mendengarkan materi atau paparan materinya nanti. Sebelumnya paparan materi ini akan dimoderatori oleh Ibu Sumina yang sudah saya perkenalkan tadi. Ibu Sumina ini adalah guru IPA yang sehari-harinya mengajar di SMP Negeri 1 Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir. Kalau Ibu Sumina siap, kita langsung ke Ibu Sumina. Ibu Sumina, apakah bisa mendengar suaranya saya? Ibu Sumi. Suaranya Ibu Sumi. Baik, maaf. Terima kasih Bu Kartika atas waktunya. Selamat malam Bapak Ibu peserta webinar TikTok sebagai media pembelajaran. Alhamdulillah malam ini kita bisa dipertemukan dalam suatu acara webinar yang mohon maaf diselenggarakan pada saat malam hari dan alhamdulillah pesertanya sudah cukup banyak ini. Jika dilihat dari pendaftaran itu sekitar 200-an orang, tapi mungkin karena ada beberapa kendala baru setengah
Dan beliau adalah guru seni di sana. Ibu, sebelum kita memulai materi, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu, yaitu untuk sertifikat pada seminar ini atau webinar ini itu akan bisa diperoleh jika Anda mengisi absensi feedback pada akhir acara. Nah, pada akhir acara nanti akan kita bagikan link absensi feedbacknya. Kemudian kita juga akan bagikan materi pada akhir acara. Dan seperti yang dikatakan oleh Bu Kartika sebagai host tadi, bahwa mikrofon harap di-mute-kan. Kemudian pertanyaan akan kita berikan waktu atau sesinya itu dengan menuliskan di chat, di kolom chat Bapak Ibu. Jadi kita tidak menggunakan suara karena nanti akan disaring beberapa pertanyaan. Jadi jika ada pertanyaan silakan ditulis di kolom chatnya. Baik, untuk mempersingkat waktu saya persilakan Ibu Fitrah Sintradina untuk memaparkan materinya. Waktu dan ruang saya persilakan. Silakan. Ibu Fitra? Ya. Ibu Cinta Cinta, udah siap Ibu? sudah siap Ibu? Oke. Kalau udah, boleh dipaparkan materinya Ibu. Silakan dimulai. Bisa dengar suara saya Ibu Sumi? Bisa, masuk Bu. Jelas sekali. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabarnya Bapak Ibu semua yang berada dari Sabang sampai Merauke? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Baiklah, Bapak Ibu hebat yang saya banggakan. Terima kasih telah bersedia bergabung dalam kegiatan webinar kita hari ini dengan tema TikTok sebagai media pembelajaran. Sebelumnya, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Nama saya Cinta. Saya guru seni budaya di SMA Negeri 2 Indralaya Utara. Nah, Bapak Ibu hebat yang saya banggakan, saya ingin berbagi sedikit ilmu. Semoga nantinya dapat bermanfaat bagi kita semua. Baiklah Bapak Ibu, seperti kita ketahui bahwa dampak nyata dari COVID-19 di Indonesia sangat mengkhawatirkan dan membawa tantangan tersendiri yang harus kita lewati. Sejak Maret 2020, sudah banyak sekali cara yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi angka pertambahan COVID-19 ini dengan melakukan atau menerapkan sistem pembelajaran daring, pembelajaran jarak jauh yang sedang kita alami saat ini. Nah, kita tidak bisa memungkiri bahwa COVID-19 ini menjadi salah satu pendorong penerapan sistem pendidikan era revolusi 4.0. Bagaimana tidak, Bapak Ibu, kita sebagai seorang guru dan juga anak didik kita dituntut untuk memahami teknologi, bahkan mengimplementasikannya secara cepat. Jadi di situasi pandemi saat ini, teknologi menjadi alat vital bagi proses pembelajaran di sekolah. Ini mohon maaf, sedikit macet ini slide-nya. Oke. Adapun tantangan tersendiri, tantangan yang kita alami dalam pembelajaran jarak jauh atau daring ini, yang pertama, keterbatasan fasilitas gadget ataupun laptop. Nah, kita tahu Bapak Ibu bahwa tidak semua anak didik kita memiliki handphone, tidak semua anak didik kita memiliki laptop. Jadi, keterbatasan ini sangat menghambat dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh. Kemudian, yang kedua, jaringan internet yang tidak stabil.
Jaringan ini sangat berpengaruh sekali Bapak Ibu dalam proses pembelajaran. Apalagi bagi kita sebagai guru dan siswa yang berada di daerah terpencil, mereka sangat membutuhkan perjuangan untuk mencari sinyal. Kemudian tantangan yang ketiga, itu keterbatasan kuota. Karena kita tahu bahwa tidak semua peserta didik, kemudian orang tua yang perekonomiannya baik. Jadi mereka tidak bisa membeli kuota secara terus-menerus. Lalu yang keempat, kurangnya motivasi siswa dalam belajar. Nah, Bapak Ibu, mengapa kurangnya motivasi belajar siswa? Kita tahu bahwa siswa saat ini sangat merasa bosan belajar secara virtual. Jangankan siswa, Bapak Ibu, kita guru saja sudah sedikit malas rasanya untuk belajar secara daring. Lebih baik tatap muka kan? Padahal sejatinya di situasi pandemi ini, kita harus memberikan pembelajaran yang terbaik kepada anak didik. Lalu bagaimana caranya? Nah, Bapak Ibu, disinilah peranan kita sebagai seorang guru untuk menciptakan pembelajaran yang sangat menyenangkan bagi siswa. Lalu bagaimana solusinya? Saat ini kita tahu pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk membantu siswa, orang tua, bahkan guru dengan memberikan kuota gratis yang dimana bantuan ini sangat bermanfaat sekali buat kita, tidaknya bisa mengurangi beban bagi kita dalam pembelajaran jarak jauh. Kemudian, dalam pembelajaran ini, solusi yang ditawarkan itu adalah bagaimana sih caranya kita memotivasi anak dalam belajar. Yang pertama, Bapak Ibu, sebagai guru kita harus peduli. Kita harus peduli terhadap kondisi anak didik kita. Kita harus memahami kebutuhan mereka. Kita tidak boleh gengsi untuk bertanya kepada anak didik kita, pembelajaran seperti apa yang mereka inginkan. Berikan anak didik ruang untuk mengeksplorasi dirinya, mengungkapkan perasaannya, menggali potensinya dalam pembelajaran secara daring ini. Kemudian yang kedua, menemukan ide. Ide seperti apa yang maksud di sini? Untuk mengemas pembelajaran yang menarik, guru setiap harinya harus mempunyai ide mengemas sebuah pembelajaran dengan macam-macam gaya, dengan kreativitas yang berbeda. Nah, untuk mensiasati siswa kita agar tidak bosan, kita berusaha untuk menggunakan berbagai macam media agar anak didik kita belajar menjadi lebih aktif, lebih menyenangkan, dan tidak terbebani. Lalu media apa yang bisa kita pilih Bapak Ibu? Saat ini kita tahu banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bermunculan, yang sedang viral. Anak didik kita sedang kecanduan. Lalu bagaimana caranya kita untuk memberikan pemahaman kepada anak didik bahwasanya aplikasi yang kekinian tersebut bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat, yang bisa menjadi nilai edukasi dalam pembelajaran. Oke, Bapak Ibu yang saya banggakan, di sini media yang akan kita coba untuk kenalkan itu berupa TikTok. Saya rasa Bapak Ibu sudah tahu ya apa itu TikTok, sudah banyak mengenal, sudah banyak melihat. Apa sih TikTok itu? TikTok sebuah aplikasi yang berasal dari Cina, Bapak Ibu. Ya, ini sedikit terganggu jaringannya, mohon maaf. TikTok berasal dari Cina. Inovasi ini
muncul pada tahun 2016 di awal bulan September. Aplikasi ini sempat diblokir sama Kominfo, Bapak Ibu, namun akhirnya dibuka kembali karena merasa ada beberapa efek positif yang bisa diambil dari sisi TikTok ini. Kemudian pengguna TikTok kita tahu itu tidak hanya anak milenial, tidak hanya orang dewasa, bahkan orang tua pun, ibu-ibu, bapak-bapak pun sudah banyak yang demam TikTok. TikTok sendiri merupakan platform sosial video berdurasi singkat yang didukung dengan musik dan beberapa fitur lainnya. Oke. TikTok sendiri membawa dampak negatif dan dampak positif, Bapak Ibu. Jadi kita tidak hanya bisa melihat dari sisi negatifnya saja, melainkan positifnya juga ada. Dampak TikTok secara negatif, yang pertama itu mengandung konten yang kurang baik atau konten negatif. Kenapa saya katakan konten negatif? Karena di dalam aplikasi TikTok itu banyak sekali video-video yang bermunculan yang tidak sesuai dengan batasan usia anak sekolah. Dan kita harus selektif dalam melihat diri mana konten yang baik untuk dikonsumsi oleh anak kita. Oleh kita sendiri. Kemudian yang kedua, dampak TikTok itu cenderung berlebihan dalam mengungkapkan ekspresi. Ketika kecenderungan dalam mengungkapkan ekspresi ini secara berlebihan, maka akan muncul pribadi yang alay. Kalau kata anak zaman kekinian itu alay, lebay, narsisnya yang terlalu berlebihan. Nah, ini tidak baik bagi pendidikan karakter anak kita. Jadi, dalam dampak TikTok ini harus betul-betul kita waspadai. Lalu yang ketiga ini TikTok dianggap menghabiskan banyak waktu. Jelas sekali karena sudah terlalu asik, karena sudah kecanduan, jadi lupa segala-galanya. Namun dari segi negatif, kita beralih ke positif. Jadi kita melihat TikTok ini, Bapak Ibu, tidak hanya dari sudut pandang negatifnya, melainkan kita lihat dari segi positifnya. Apa sih dampak positifnya? Yang pertama itu kreativitas. Nah, kreativitas siswa atau anak didik kita itu biasanya muncul melalui aplikasi ini. Kalau Bapak Ibu yang biasanya suka melihat atau melirik-lirik sedikit apa itu TikTok, ternyata TikTok dapat menumbuhkan kreativitas seseorang dalam membuat suatu karya. Jadi biasanya orang yang punya TikTok itu kebanyakan yang kreatif, yang suka memberikan sesuatu yang terbaru. Kemudian dampak yang kedua, sebagai sarana mengekspresikan diri. Sarana mengekspresikan diri di sini sebagai wadah untuk mengekspresikan kreativitas. Karena melalui akun TikTok tersebut, ketika kita mengupload video atau mengupload konten hasil karya kita, itu akan tersebar langsung ke seluruh dunia, Bapak Ibu. Makanya aplikasi ini sangat cepat dan sangat mudah ditangkap oleh siapapun penggunanya. Berbeda dengan aplikasi-aplikasi lain, kalau TikTok ini penggunanya cepat merespon apa yang dibagikan oleh pembuat konten. Jadi dampak positifnya adalah sebagai wadah untuk mengekspresikan kreativitas. Lalu yang ketiga, bisa menjadi sarana media dalam belajar. Nah, sarana media dalam belajar inilah yang akan kita angkat menjadi topik kita, Bapak Ibu. Bagaimana sih caranya membuat media pembelajaran menggunakan aplikasi TikTok? Rasanya nggak mungkin dengan durasi yang singkat bisa memberikan pembelajaran yang baik, pembelajaran yang sempurna kepada anak. Baik, kita lanjut Bapak Ibu.
TikTok sangat membawa pengaruh dalam pembelajaran. Dalam fitur TikTok itu terdapat beberapa macam. Salah satunya yang pertama, dalam aplikasi TikTok ini Bapak Ibu, mungkin kalau ada yang punya aplikasi boleh sambilan dibuka ya. Yang pertama itu ada fitur rekam suara. Fitur rekam suara. Apa sih manfaatnya fitur rekam suara? Fitur rekam suara itu nanti ketika kita membuat konten, membuat tayangan, maka Bapak Ibu bisa mengisi suara dengan menggunakan lagu atau instrumen yang sudah ada di aplikasi TikTok. Atau jika Bapak Ibu ingin lebih kreatif lagi, mungkin dengan menggunakan vokal sendiri atau lagu ciptaan sendiri seperti itu di bagian rekam suara. Lalu fitur yang kedua, ada yang namanya rekam video. Nah, rekam video ini Bapak Ibu, ini target kita ketika membuat aplikasi TikTok. Fitur rekam ini akan merekam bagaimana kegiatan kita dalam membuat konten. Ini bisa kita manfaatkan nanti di rekam video ada apa namanya? Ada efek, ada like ya, ada kemudian ada bagian untuk kok suaranya agak putus ya? Agak apa? Bisa didengar suara saya? Oke. Jelas, Bu. Jelas ya, mohon maaf. Iya. Baik, yang ketiga itu ada yang namanya backsound. Nah, pada fitur backsound ini kita bisa berikan suara dalam proses pembuatan video TikTok. Kita bisa berikan backsound sesuai dengan yang kita inginkan. Nanti akan ada beberapa contoh ya di akhir. Lalu berikutnya ada fitur edit. Saya rasa Bapak Ibu sudah tahu apa sih fitur edit itu. Jadi kalau Bapak Ibu sambil main handphone, kemudian ngotak-atik laptop itu akan tertawa sendiri. Seperti apa sih mau membuat muka kita menjadi tirus, kemudian mau membuat muka kita seperti animasi, itu semuanya bisa memanfaatkan fitur edit. Nah, selanjutnya ada fitur share, fitur bagikan. Ini yang saya katakan tadi di dampak positif TikTok. Ketika kita membagikan TikTok kita, itu dunia bisa mengkonsumsi. Makanya Bapak Ibu, dalam pembuatan TikTok atau konten-kontennya harus betul-betul selektif ya. Jangan sampai salah memberikan isi konten. Karena bisa berbahaya, karena ini langsung di-publish di beranda TikTok. Selanjutnya, ada yang namanya fitur duet, Bapak Ibu. Jadi kalau kita mengidolakan seseorang karena kreativitasnya dalam membuat video, kita bisa langsung tekan fitur duet, lalu nanti akan berduet bersama dengan idola yang kita pilih tersebut. Ini sangat menarik sekali. Baik, kita lanjut. Lalu bagaimana caranya untuk mengkolaborasikan mata pelajaran yang beragam dengan TikTok agar bisa menjadi media pembelajaran yang menarik? Nah, di sini Bapak Ibu, tahapan yang pertama itu Bapak Ibu harus membuat akun TikTok terlebih dahulu. Bisa dilihat di gambar pertama. Kalau kita sudah punya akun TikTok, kita bisa mulai mengedit. Itu di gambar pertama ada beberapa slide tampilan media ajar yang sudah saya buat. Kemudian di akun TikTok itu sendiri ada beberapa tampilan pengikut dan penyuka atau suka. Di sini kalau orang menyukai akun kita, maka dia akan memberikan like yang paling banyak dan juga mengikuti akun kita. Ini sangat menarik Bapak Ibu. Lalu di gambar yang kedua, nah gambar kedua ini berupa animasi efek. Jadi ketika Bapak Ibu tidak ingin tampil, Bapak Ibu inginnya video berbentuk animasi, Bapak Ibu bisa ambil efek seperti ini.
Ini seperti kartun ya. Jadi banyak sekali gambar-gambar yang bisa Bapak Ibu pilih sesuai dengan keinginan Bapak Ibu semua. Tergantung mana yang akan dipilih. Lanjut yang ketiga, kalau kita bicara tadi tentang gambar, nah ini fitur untuk mengedit bagian tulisan Bapak Ibu. Jadi Canva, kemudian ada lagi ada Insert, Avatar, dan juga ada YouTube. Karena menggunakan Canva tulisan maka kemudian video bisa menggunakan master, atau kalau tidak menggunakan KineMaster, Bapak Ibu bisa menggunakan fitur Filmorago atau Insert, tergantung dengan pilihan Bapak Ibu dalam pembuatan media pembelajaran nanti. Jadi tidak terbatas di sini ya. Ini yang saya tampilkan hanya berupa gambaran apa yang saya buat dan apa yang saya pilih dalam media pembelajaran ini. Oke, Bapak Ibu yang saya banggakan, dalam pembuatan aplikasi TikTok ini, kita harus tetap memperhatikan unsur-unsur tertentu ya. Salah satunya adalah selektif dalam memilah-milah bahan untuk menjadi konten dalam sebuah pembelajaran. Berikut saya tampilkan beberapa contoh TikTok sebagai media pembelajaran. Suaranya tidak terdengar, Bu. Suaranya nggak kedengaran ya? Iya. Apakah terdengar Bapak Ibu? Terdengar, Bu, terdengar. Terdengar, Bu. Bentar ya. Terdengar, tapi tidak jelas. Sinyal. Ada beberapa contoh. Oke, beberapa contoh. Beberapa materi lain seperti yang coba lagi kita cari mapel sejarah. Mapel bahasa Indonesia. Oke. Baik, Bapak Ibu, mungkin bisa saya berikan semua kalau saya berikan materinya. Baik, itu saja Alisa. Saya kembali kepada Ibu Sumi. Baik, terima kasih Ibu Sinta. Silakan ya pembuatan TikTok sebagai media pembelajaran. Kami sekali sudah memutar semua video yang sudah ada. Nah, sekarang kita tes ini Bapak Ibu, jika ada tangan boleh dibersihkan. Dan kita mulai dari sesi pertama. Baik, saya akan bacakan soal dan soal kedua dulu ya, Bu Sinta. Sepertinya saya dari kita Ibu soal ujian kan? Oh ya, sepertinya ya Bapak Ibu ya, lebih serius berbanding halaman. pertama dari Bu Sinta. Ibu bertanya, mana jadi pertama? Dan yang kedua, bisa TikTok ini kok. Nah, silakan. Baiknya bagaimana cara menggunakan ini kan artinya Bapak Ibu ingin belajar membuat aplikasi TikTok dan punya akun TikTok sendiri. Untuk pembuatan kita mungkin dalam waktu beberapa. Nanti dalam aturan saya TikTok yang akan kita dan bahas menasihkan media menjadi media pembelajaran. Yang kedua, bisa nggak TikTok dibuat di laptop? Seperti kata tadi bahwa TikTok itu kan video berdurasi singkat yang bisa kita ambil atau kita shoot dari handphone.
Bapak Ibu. Jadi untuk pembuatan sendiri lebih mudah menggunakan aplikasi TikTok yang menggunakan smartphone-nya. Tidak terlalu banyak embel-embel Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu cukup download aplikasi TikTok di Play Store, maka akan muncul, lalu kemudian membuat akun Google dulu ya, buat akun TikTok, dan kemudian bisa membuat konten. Jadi untuk pembuatan TikTok lebih bagus di handphone daripada di laptop begitu. Itu saja Bu Sumina, apakah ada lagi Bu Sumina? Bu, ada Bu, masih banyak sekali nih pertanyaan dari para antusias sekali ya. Kita lebih ke sharing ya. Ya, ada 2 lagi nih Bu. Waktu kita masih cukup untuk mengulas beberapa lagi ya. TikTok kan kalau misalnya kita lihat di aplikasi memang dia selalu gabungan antara materi dan lagu. Jadi mereka tanya, apakah TikTok itu merupakan panduan materi dengan lagu atau bisa dipisah-pisah? Ibu Sinta, silakan dijawab. Jadi ini pertanyaan yang ketiga ya Bu Sumi ya? Ya, ada 4 itu Bu. Jadi totalnya yang pertama, tahapan dan apakah merupakan panduan materi dan lagu di TikTok itu? Apakah? Panduan gabungan antara materi dan lagu. Jadi ketika mau apakah harus digabungkan antara lagu dan materi atau bisa dipisah-pisah atau bagaimana? Iya ya. Oke, terima kasih Bu Sumi. Baik, cara tahapannya Pak Ibu. Waduh, ini saya ceritakan sedikit. Yang pertama tahapan Bapak Ibu harus punya akun TikTok. Sudah. Iya. Sudah. Belum, Bu. Boleh Bapak Ibu Mau dulu nih. TikToknya ya. Sudah Ibu, sudah ada. Sudah download Ibu. Sudah ada, Bu. Ada. Sudah coba-coba sedikit Bu. Sudah, Bu. Oke, kalau sudah Bapak Ibu perlihat ke kamera. Ya. Kemudian Bapak Ibu tekan tombol merah. Terserah Bapak Ibu mau ambil gambar di galeri atau di bagian unggah, atau Bapak Ibu mau cuma sekedar dada-dada, itu bisa juga. Nanti kita akan coba ya. Ini saya coba membuat akun TikTok dengan dada-dada. Nah, Bapak Ibu juga bisa coba tekan tombol. Tunjukkan ke kamera, Bu. Bapak Ibu di kolom TikTok ini. Kaget dulu nih. Di kolom TikTok di pojok bawah sebelah kiri itu ada efek. Bapak bisa pilih efeknya apa saja. Mau muka cantik, mau muka ganteng, mau muka kartun. Ini kalau yang generasi milenial biasanya yang udah lihat ya. Itu silakan ditekan tombolnya. Mananya Bu Krisnawi. Nah, Bu Sumi. Boleh kamera, Bu. Nih. Hai. Ini bisa lihat. Lalu kalau mau merubah Kelihatan, Bu. Kelihatan. Bapak Ibu tekan tombol yang ada di pojok bawah, ada efek ya. Nih, efek. Saya berikan efek scroll atau halo di sini saya tekan begini. Maka wajah saya akan berubah, ada keluar bunga-bunga, ada bintang-bintang. Bisa dicoba? Ya. Kalau sudah, kemudian Bapak Ibu bisa masukkan. Kemudian itu Bapak Ibu bisa masukkan efek suara, terserah Bapak Ibu masukkan efek suara berjoget-joget atau apa. Nanti saya akan berikan ya, misalnya begini. Ibu, maaf Ibu, bisa dulu. Baik, Sinta. Oke. Mungkin nanti kita ada kesempatannya ya, Sumi. Kalau ini tidak memungkinkan waktunya. Ya. Bisa Baik, nanti Kayaknya perlu diklat deh, Bu, ini, Bu. Bisa chat akun saya ya. Bisa lihat di Facebook. Diklat, Bu. Ya, kayaknya perlu diklat ini, Bu. Diklat lanjut tadi nih. Diklat, Bu. Bapak Ibu bisa bisa akun TikTok saya karena banyak sekali pembelajaran yang ini. Jadi untuk Akun TikToknya apa, Bu? Namanya apa, Bu? nanti kita share ya Bapak Ibu ya di Share ya, Bu. Iya, Bu. Baik Bu Sumi, saya rasa untuk cara tahapan pembuatan TikTok nanti ada diklatnya khusus dari Iogan Ilir karena ini mengemas untuk anak milenial. Bapak Ibu, kita harus lebih canggih dari anak didik kita. Jadi dengan begitu mereka merasa nyaman, senang
dalam menerima pembelajaran yang kita berikan. Baik, Setuju, yang Bu, setuju. kedua, pertanyaan yang kedua, apakah panduan atau gabungan materi dan lagu bisa dilakukan? Jelas bisa, Bapak Ibu. Panduan atau gabungan materi dan lagu kita gabungkan. Seperti ini contohnya akan saya berikan. Hampir nanti 19 jam 30. Kita lanjutnya soal terakhir dari peserta. Durasi yang diperlukan untuk membuat TikTok itu sebenarnya berapa lama? Waktu yang paling lama? Itu pertanyaan terakhir. Silakan Bu Cinta. Baik. Untuk durasinya Bapak Ibu itu ada pilihan, ada 15 detik, ada 30 detik, ada 60 detik. Nah, kalau untuk mengemas pembelajaran menjadi lebih panjang, itu bukan lagi TikTok Bapak Ibu, tapi video pembelajaran, ya. Jadi yang namanya TikTok itu singkat-singkat saja. Kalau kita berikan anak 1 jam video TikTok, mabuk juga Bapak Ibu anak kita, ya. Jadi intinya TikTok itu kreativitas bagus pembelajaran mungkin menyaring inti-inti agar menjadi pembelajaran yang menarik. Sumi kesimpulan. Jamnya terpakai 3 menit lagi. Ya, jadi kesimpulan dari acara webinar ini bahwa TikTok itu adalah suatu fenomena ya, fenomena dalam arti teknologi baru, aplikasi baru yang sangat menarik. Jadi aplikasi itu pendidikan harus mencoba untuk menggunakannya sebagai alat edukasi karena anak-anak sekarang itu lebih baik belajar sambil melakukan sesuatu yang mereka sukai dan itu bisa dari TikTok. Jadi sangat berbiasa jika kita bisa memanfaatkannya ya Bu Ibu ya. Dan sekali lagi mohon maaf Ibu Sinta belum bisa memaparkan materi secara lebih detail karena waktu yang ada hanya sekitar 60 menit ya Bapak Ibu. Dan setelah ini kita akan bagikan link absensi di kolom chat dan kemudian materi akan kita bagikan. Nah, sampai di sini dulu acara webinar TikTok sebagai media pembelajaran. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada host Ibu Eka. Halo Ibu Eka. Oh, halo. Ya, Ibu Sumi. Ya, silakan Ibu Eka diambil alih. Oh ya, terima kasih Ibu Sumi. Itulah tadi Bapak Ibu pemaparan tentang TikTok sebagai media pembelajaran oleh Ibu Fitra Cinta Dina dan dimoderatori oleh Ibu Sumina. Bapak Ibu, sebelum kita bubar, kita akan mulai. Jadi dimohon untuk dinyalakan videonya. Apa Bapak nyalakan videonya? Kita akan foto bersama. Tolong kameranya dinyalakan Bapak Ibu. Sebagai informasi nanti di link ada di chat ada link berupa respon dan absen mungkin. Silakan Bapak Ibu isi. Nanti untuk sertifikatnya akan Bapak Ibu dapatkan apabila Bapak Ibu sudah mengisi link respon yang sudah kami bagikan nanti. Materi pun nanti akan dibagikan di grup atau di chat nanti beserta contoh-contohnya seperti yang Ibu Cinta tadi. Apakah semuanya sudah, kameranya sudah menyala? Sudah, Bu. Dan pasang ekspresi dan pose yang paling menarik. Ya. Ya, Bapak Ibu. 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Satu kali lagi ya, Bapak Ibu. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Sudah selesai foto bersamanya. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu dalam webinar ini. Sepertinya link sudah ada di chat Bapak Ibu. Ini link feedback absen webinar ini sudah ada di chat. Silakan diisi dan nanti sertifikatnya mungkin langsung. Materinya pun sudah ada dalam chat. Silakan Bapak Ibu download materi tersebut sambil baca-baca materinya. Sangat menarik TikTok ini karena kekinian.
Benar kata Ibu Cinta tadi, kita sebagai guru harus lebih canggih daripada siswanya, supaya kita memberikan pembelajaran yang menarik. Siswa kalau menarik bentuk pembelajarannya, dia akan suka. Kalau dia akan suka, maka pemahaman materinya akan lebih bagus. Seperti itu. Terima kasih kepada Ibu Fitra Cinta Dina atas ilmunya, atas sharingnya bersama kami. Sama-sama. Terima kasih juga Ibu Sumi telah memoderatori. Saya mohon maaf apabila ada salah selama berlangsungnya webinar ini. Saya mohon maaf kepada Bapak Ibu. Terima kasih atas semangatnya Bapak Ibu semua, Bapak Ibu guru hebat se-Indonesia. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa mengisi absensi Bapak Ibu, karena jika tidak mengisi absensi nanti sertifikatnya nggak bisa dibagikan ya, karena data-datanya ada di dalam situ. Jadi sebelum keluar dari meeting, harap tolong diisi absensinya yang sudah dibagikan, linknya ada di form di chat. Sebelum keluar meeting, silakan isi dulu Bapak Ibu feedback-nya. Bapak Ibu, untuk link feedback-nya sampai jam 10 ya, ditunggu. Jadi buruan untuk mengisi link sertifikatnya, biar nanti langsung keluar di emailnya. Bu Tika, ini di slide kedua, Bu Tika. Terlambat.
Ada